Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class and welcome back to Danu Hidayat channel. Alright guys, today we are going to discuss about telling time. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan bagikan kalian semua bagaimana cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris menggunakan dua cara, yaitu American System and British System. Alright guys, almost students ask me which one is easier between American System and British System. And my answer is American Systems. Why? Jika kita menyatakan waktu menggunakan American System, itu mirip dan hampir sama dengan sistem dalam bahasa Indonesia, yaitu menyatakan jam terlebih dahulu kemudian diikuti dengan menit. Sedangkan dalam British System, cara untuk menyatakan waktu adalah menyatakan menit terlebih dahulu kemudian diikuti oleh jam. Selain dua ketentuan tadi, ada juga ketentuan yang lainnya. Both American and British System, jika menyatakan waktu dalam bilangan genap, contohnya pukul 7 pas, maka mereka memiliki cara yang sama. Kemudian, dalam British System, jika menit dinyatakan dalam bilangan kelipatan 5, maka kata menit boleh dihilangkan atau boleh tidak disebutkan. Alright guys, berikut adalah contoh-contoh menyatakan waktu dalam bahasa Inggris menggunakan American and British System. Here we go. Iya, sekarang kita mulai. Untuk menyatakan waktu dalam bilangan genap, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, both American and British System menggunakan cara yang sama. Contohnya, pukul 7 dalam bahasa Indonesia, kita bisa nyatakan dengan cara Amerika, yaitu it is 7 o'clock. Demikian juga menggunakan British System, caranya sama, yaitu it is 7 o'clock. Untuk menyatakan waktu pukul 8.25 menit dalam bahasa Indonesia, in American System kita bisa nyatakan dengan it is 8:25. Saya ulangi, it is 8:25. Dan dalam British System kita bisa nyatakan dengan it is 25 past 8. Saya ulangi, it is 25 past 8. Next. Pukul 9:03 menit. Dalam American System, it is 9:03. Saya ulangi, it is 9:03. Dalam British System, cara menyatakannya adalah it is 3 minutes past 9. Saya ulangi, it is 3 minutes past 9. Berikutnya, pukul 11:15. Ya, dalam American System sama halnya dengan bahasa Indonesia, it is 11:15. It is 11:15. Dalam British System, there are two ways to tell about this part. Untuk menyatakan yang bagian yang ini ya. Yang pertama yaitu it is 15 past 11. Yang kedua, it is a quarter past 11. It is a quarter past 11. Atau jam 11 lewat seperempat. 15 menit dalam bahasa Inggris bisa kita nyatakan dengan istilah a quarter. 30 menit dalam bahasa Inggris kita bisa nyatakan dengan istilah a half. 12.30 atau kita selalu bilang ini setengah satu. Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa ucapkan dengan it is 12:30. It is 12:30. Dalam British System, kita bisa nyatakan dengan it is 30 past 12 atau it is a half past 12. Saya ulangi, it is 30 past 12 atau it is a half past 12. Have you got it? Alright, very good. Alright guys. Biasanya kalau orang Indonesia itu jika jamnya sudah mau mendekati ke jam yang dituju, biasanya diucapkan dengan kata kurang. Seperti halnya ini. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut adalah jam 1 kurang 10. Ya. Kalau sebenarnya ini adalah
pukul 12.50 menit. Nah, dalam bahasa Inggris gimana caranya menyatakan jam yang menit sudah mendekati ke pukul yang dituju? Caranya adalah hitung dulu menitnya. Jarak antara angka 10 ke angka 12 adalah 10 menit. Berarti 10 menit lagi akan mendekati pukul 1. Jadi kita bisa nyatakan dengan it is 10 to 1. Saya ulangi, it is 10 to 1. Artinya jam 1 kurang 10 menit atau 10 menit lagi menuju pukul 1. Contoh lain, jam 1 kurang 5. Maka hitung 5 menit lagi berarti pukul 1. Maka ucapkan dengan it is 5 to 1. Saya ulangi, it is 5 to 1. It's easy, right? Mudah bukan? Alright guys, in American system, jika menyatakan jam 1 kurang 10, masih sama dengan cara yang saya sebutkan sebelumnya. Sebutkan jam kemudian menit, yaitu it is 12:50. It is 12:50. Jam 1 kurang 5, it is 12:55. It is 12:55. Alright guys, sekarang take a look to the clock behind me. Coba perhatikan ke jam di belakang saya. Kita ambil yang warna putih, the white one, karena ini kayaknya lebih brighter ya than others. Jadi di sini pukul 7 kurang 5. Nah, sesuai contoh yang saya sebutkan tadi, maka kita cukup sebutkan dengan cara it is 5 to 7. It is 5 to 7. And American system says it is 6:55. It is 6:55. Saya sudah jelaskan bagaimana menyatakan waktu dalam both American and British system. Kalian tinggal pilih kok mana yang paling mudah menurut kalian. You can choose the one of them, which one is easier. But jangan lupa beberapa ketentuan yang saya sebutkan sebelumnya. Dan berikut saya kasih catatan penting buat kalian semua. Dalam American and British system menyebutkan jam yang dalam bilangan genap caranya sama. Contohnya jam 7 tadi, it is 7 o'clock. Kemudian dalam British system, jika menitnya dalam kelipatan 5, kita boleh menghilangkan kata minutes. Tetapi jika tidak dalam kelipatan 5, kita bisa menyebutkan kata minutes. Contohnya jam 8:12, it is 12 minutes past 8. It is 12 minutes past 8. Jam 8:05, it is 5 past 8. It is 5 past 8. Penyebutan o'clock. Jadi begini, sebenarnya jangan buat bahasa itu menjadi kaku ya. Ketika kita menyebutkan jam, boleh saja kamu tambahkan o'clock di belakangnya, boleh saja tidak. Kalian pasti tentu sudah pernah dengar kata AM dan PM dalam bahasa Indonesia atau AM and PM kalau kita pronounce dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya di AM and PM tadi memiliki kegunaan yang berbeda. Yang mana sebelum saya kasih ke kalian, kapan sih kita gunakan PM dan AM? Apa dulu kepanjangan dari keduanya? Kepanjangan dari AM adalah anti-meridian. Anti-meridian. Sedangkan kepanjangan dari PM adalah post-meridian. Next, kapan kita gunakan AM? Yaitu ketika waktu menunjukkan setelah pukul 24 dan sebelum pukul 12 siang. Ya, so AM is used after 24 and before 12. Setelah pukul 12 dini hari dan sebelum pukul 12 siang. Sedangkan PM digunakan setelah pukul 12 siang dan sebelum pukul 24 dini hari. Menyebutkan jam dengan istilah atau dalam kurun 24 jam, putaran waktu 24 jam, contohnya pukul 1 sore, kita bisa ucapkan dengan pukul 13 dalam bahasa Indonesia.
Maka ketika kita menyebutkan jam tersebut dalam bahasa Inggris, kita tidak perlu menyebutkan PM. Kenapa? Karena pukul 13 memang sudah diketahui bahwasannya itu sudah pukul 1 sore. Contohnya, it is 13, it is 13. Pukul 14, it is 14. Demikian seterusnya. Dan jika kita menyatakan dengan satuan jam 12, putaran 12 jam, maka untuk menyatakan itu pukul 1 pagi atau sore ya, kita terapkan AM dan PM sebagai penanda pukul 1 sore atau pukul 1 pagi. Contohnya, it is 1 AM and it is 1 PM. Guys, times for exercise, saatnya buat latihan. Sekarang kita sebutkan pukul atau waktu yang saya sebutkan berikut ini. Pukul 3.15. Yeah, that's right. It is 3:15 atau it is a quarter past 3. Pukul 4:07. That's right. It is 4:07 atau it is 7 minutes past 4. Pukul 7.50. It is 10 to 8. It is 10 to 8 atau it is 7:50. I think that's all I can keep to you today. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa selalu praktis dan nyatakanlah waktu dalam bahasa Inggris mulai dari sekarang. Don't forget, you can use both American and British system. Mana yang make sure that English is not difficult, but English is fun. So, terus praktis dan teruslah belajar agar pandai berbahasa Inggris. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.